malam hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertatapan dengan rekan-rekan sekalian, kakak-kakak, abang-abang dalam diskusi kita pada malam hari ini mengenai diaspora for change. Sudah benar bahasanya tuh? Sudah ya? Buatan ya? Sudah layak? Belum? Nanti kalau pulang lebih dari oh beda ya? Ya. Jadi ya kita sebagai apa namanya? Orang yang berminat gitu ya, berminat untuk menjelajahi pemikiran-pemikiran teman-teman abang-abang yang sudah pernah berada di luar negeri. Tentu secara pemikiran jauh berbeda dengan kita yang berada di negeri sini aja, akam sini gitu. Ya kan? Nah, jadi diskusi ini adalah gambaran dari cerita lah, refleksi apa sih perbedaannya pemikiran yang berada di luar negeri. Ya, kita tadi ini ada Bang Tovan gitu ya, ada Bang Nagi, kemudian ada Bang siapa? Dosen kita ya, Bang Didi Ramadi, dan nanti akan dipandu oleh Kak Yani sebagai hostnya. Nah, diskusi ini diinisiatori oleh pertama adalah Forum Amin, kemudian ada UBA Bareng Sumatera Barat, kemudian ada Amin Nusantara. Ya. Nah, kebetulan kita nggak punya kesempatan untuk datang Anies, ya kan? Nah, tapi tanpa ada Anies itu pun sendiri gitu kan. Nah, kita berharap Amin atau anak muda Indonesia yang memandang atau anak Minang Indonesia gitu kan. Nah, ini refleksinya banyak gitu, ya kan. Nah, kita berharap dari diskusi-diskusi ini kegiatan-kegiatan politik ataupun diskusi seperti ini memberikan bayangan kita terhadap Minangkabau, Sumatera Barat, dan untuk Indonesia ke depannya. Nah, jadi itu untuk pembukaannya. Terima kasih untuk rekan-rekan, abang-abang, kakak-kakak, bundo yang sudah hadir pada hari ini, gitu ya. Dan kami memberikan kesempatan untuk menguliti, ya, isi pemikiran, pandangan, cerita, gitu ya, sedih dan buruknya. Nah, mungkin ini yang menjadi pembahasan yang akan kita dengarkan oleh hostnya adalah Kak Yani. Sebelumnya untuk malam ini saya minta aplaus dari kawan-kawan semua yang hadir dulu. Baik, terima kasih. Saya lemparkan pada Kak Yani. Silakan Kak Yani. bola diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini forum anak muda, jadi kalau umurnya lewat 40 bahagia saja. Kan gitu. Bahagia. Yang lewat 40 kita sapa tetap bundo, uni, uda, abang. Nah, tetap kita sapa. Nah, kalau ada di satu kelompok tuh kakak-kakak aja ya, ya kan? Tuh kakak-kakak aja. Nah, tapi ada satu kelompok lagi, oh brosis. Nah, brosis. Nih belum datang nih, pakarnya brosis tuh ada namanya ini. Dia suka ngopi toat namanya. Nah, itu brosis. Nah, terus ada lagi nih, kalau kami seumuran, nah 40 tuh Bang, angka 40 tuh masih bisa seumuran ke bawah. Nah, tapi kalau ke atas dia agak tanggung ya, belum lagi. Masih muda. Masih muda dia. Jadi dia panggilnya kawan-kawan. Nah, masih muda. jangan mau kalah. Selamat datang kawan-kawan dari Mentawai. Nah, dari Kota Padang. Kayaknya itu aja nak. Kalau Bukit Tinggi dia ada KTP Padang. Kalau Mentawai ini istimewa, karena ini nyebrang nyebrang pakai kapal. Nggak bisa datang begitu saja. Nah, nggak bisa datang tak diundang, pergi tak datang nggak bisa. Nah, kalau dia tunggu jadwal kapal, tanpa kapal dia nggak datang. Sip ya, kawan-kawan Mentawai? Sip. Nah, kawan-kawannya asik kalau di Mentawai ini, angin berembus gitu kan. Ada kan yang belum pergi ke Mentawai? Sabar-sabar ya. Sabar-sabar yang belum pergi ke Mentawai. Baik. Rasanya tidak lengkap karena ini sudah desa Amin ya, bukan desa Anies. Kalau desa Anies Pak Aniesnya harus datang.
Kalau Desa Amin, pokoknya ide-ide yang udah kita tampung dari registrasi itu akan kita ramu dan kita kirimkan ke Timnas. Itu dia. Baru didesak di Timnas. Nah, yang desak di Timnasnya ada spesialisasi orangnya. Nah, itu udah level kita tuh. Nah, kita minta arahan dulu dari Gus Pandok. Yes, Gus Pandok telah hadir bersama kita. Nah, kalau nak diarah-arahkan nanti nah lurus jalan ini banyak kali balik-baliknya lama sampai. Silakan Gus, waktu dan tempat kita silakan. Atas nama apa? Nah, Amin. Amin. Ya, baik, langsung aja lah ya. Jadi pertama mungkin saya sampaikan terima kasih ya nih, dan maaf juga sekaligus nih. Jadi acara ini memang jadi yang bersemangat. Sayangnya kurang semangat sendiri. Tapi semangat jadi yang Luar biasa. halo. Ini ada Baik. komputasi apa? Terima kasih. Terima kasih ya nih yang bersemangat untuk mengadakan acara ini. Jadi mungkin saya langsung saja mengatakan sebetulnya si Hamzah sudah menyelesaikan tadi antaranya. Forum Amin ini memang mencoba beraplikasi aja dari kesalahan di situ. Kita nengok ini acara bagus kan? Itu kita tidak bisa melakukan yang lebih besar yang kecil, kira-kira seperti itu. Tapi substansinya tidak hilang. Nah, ini yang kita ambil itu di situ. Dan dialog hari ini saya pikir nanti saya mengharapkan dari yang bukan bicara jumlah, gitu, tapi bicara tentang kualitas obrolannya, gitu, seperti itu. Jadi dari situ kita harapkan bisa menjadi kebudayaan baru bagi kita, yang pertama yang biasa di kopi lah daripada ngopi aja gitu kan. Kita obrolkan juga lah beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya mentawai spesial kata Yani tadi, mudah-mudahan ini juga bagian dari kawan-kawan bisa menyuarakan apa hal terkait dengan persoalan-persoalan kawan. Nah, berikutnya yang dikatakan menyuarakan internasional, nggak gitu-gitu amat lah. Ini sebetulnya hanya suara-suara di desa Anis itu macam-macam yang perlu diklarifikasi gitu. Itu Mama Anis yang bisa menjawabnya. Cuman catatan-catatan ini saya pastikan ini dicatat secara serius. Paling tidak bagi kita sendiri mencatatnya itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi tanggung jawab lah. Karena politik hari ini tanpa tanggung jawab saya pikir murah-murah aja gitu kan. Nah, di tengah politik ditambah distribusi informasi yang luar biasa hari ini gitu kan, paling tidak kita bisa menyumbangkan ya status saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk ke depan. Saya itu aja ya, tidak banyak. Saya pengen sangat lebih mendengar, tapi karena memang hari ini kita HP semua, kadang-kadang duduk dan tidak ada yang tercatat. Mudah-mudahan seperti itu, tidak melakukan hal-hal yang lain. Itu aja, selamat berdiskusi. Saya Pandong dari Forum Amin, Forum Anak Bidang Indonesia. Anak Pinang. Anak muda, Bang. Nggak tahu lah, pokoknya dari ganti oleh yang besar. Baik, mungkin itu aja dari saya. Selamat berdiskusi dan aplaus lah untuk kita semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandong. Amin. Anak Minang Indonesia, anak muda Indonesia. Ada satu lagi, anak menang Indonesia. Menang aja pokoknya. Oke, saya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Secara politis ada di Mentawai, secara teknis mendukung di Sumatera Barat, di wilayah. Terus kalau ngumpul ini, wah, kayaknya ini udah hampir 2 tahun lebih nih vakum, nggak bikin sharing session, ya karena COVID dan segala macam sibukan. Mudah-mudahan ini juga Kubi sudah nggak kasih space kita di belakang kan, ada space kita lagi, nggak apa-apa, kita manfaatkan aja space yang ada. Saya perkenalkan di sini ada yang namanya Pak Melki Hamdani. Nanti beliau harus perkenalkan diri beliau sendiri karena nggak afdol kalau saya yang perkenalkan. Nah, beliau ini saya bikin di posternya itu diasporanya Australia, jadi benua yang paling selatan Australia. Kemudian Bang Didi ini benuanya benua kita. Bang Didi ini dari India nih.
Nanti harus abang jelaskan kenapa ada Bang di India, di seberang India. Benar atau tidak itu? Itu perlu dipertanyakan tuh. Nah, kapan? Gitu. Itu harus Bang Deddy kasih tahu sama kita. Karena diam-diam aja beliau ini. Nah, terus ada lagi Bang Taufan, ya kan? Bang Taufan ini saya agak intim sama beliau, boleh Bang Taufan pakai kata-kata intim? Ya. Boleh ya, intim sama beliau 6 bulan terakhir. Karena ternyata beliau ini pakai ke apa? Energi Bushido, tapi Bushido tak apa energinya ini. Pokoknya Jepang itu jadi saya, oh ternyata Jepang tuh nggak seperti sesulit dan serumit yang saya pikirkan. Tapi tetap saja ya pernah ada cerita kelam lah Indonesia dengan Jepang. Nah kenapa beliau mau ke situ? Nah tapi di antara beliau bertiga ini hadir tamu yang tak dispesialkan, tapi beliau hadir gitu. Nah sepasang lagi kan. Nah ini bukti bahwa merantau jauh ke luar negeri itu membawa energi cinta dan cinta gitu kan. Nah ada Mas Koko, izin Mas Koko ya saya sapa, sama Unika Bati. Yang mana Unika Bati sebentar lagi nih apapun pengaduan kita beliau terima nih. Amin. Di DPRD Sumbar. Amin kan? Amin kan? Amin kan? Nah amin. Oke, sip. Nah memperpanjang lagi, pokoknya kita cerita banyak hari ini, kita puas-puaskan. Tumblernya disponsori oleh Kak Rizka, kalendernya oleh Timnas Anis, baju Anis dari Timnas Amin, kemudian ada baju dari Kak Bati nih, sama baju kaosnya Kak Bati ya. Ya, oke, sip. Nah, kalau saya sendiri menyediakan makan minum aja lah. Sip. Silakan kita mulai dari siapa dulu nih? Pak Melki lah, nak. Yang di selatan ini kita 2 benua aja nih, Asia dan Australia. Eropa nanti pemenuh cerita. Silakan Pak Melki. Korea ya, Korea masih Asia ya. 2 benua. Israel udah banyak sini. Sekarang yuk. Silakan Pak Melki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Tinggal beberapa minggu ya, berapa hari hitungannya ya? 2 minggu. Untuk 2 minggu ya, 2 minggu sebelum tanggal 14, tanggal sakral pada tahun ini ya, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Melki Hamdani, saya founder dari Time Value Center. Saya domisili dulu dari 2012 sampai 2021 itu di Melbourne, Australia. Dan aktivitas hari ini adalah mencoba mengirim generasi muda Indonesia sebanyak mungkin untuk studi di luar negeri ataupun kerja di Australia bersama WHV. Dan sampai saat ini dari 2015 kita sudah berhasil ngirimin kurang lebih 363 orang anak muda Sumatera Barat dan Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang punya penghasilan sebulan rata-rata 60 sampai 80 juta per bulan dengan biaya hidup lengkap ya, biaya hidup sebulan biaya hidup cuma 15 sampai 20, jadi bisa saving sekitar 60 juta. Gabungan ya, biaya hidupnya cuma 15 sampai 20, gajinya 80. 363 tahun 2023 itu 63 orang yang berangkat. Sebentar udah atur. Menarik sekali. Menarik ya. Oke, itu aja ya. Perkenalkan kembali kepada pesan. Keren. Silakan Bang Titi. Banyak yang sabar nih Bang Titi. Ini Bang Melki ini pengantin banget nih. Aku jadi insecure. Iya, itu yang membuat penyemangat ya, mau stay jadi dosen. Jadi dosen semangatnya begitu. Jadi untuk 60 juta gaji dosen itu butuh profesor apa ya? Setahun tuh nggak sampai ngumpulin 60 juta. Ya Allah. Coba dosennya cerita dulu. Mau nanya, mau mencari juga. Nah, kita sundalkan aja pembicaraan kita nih. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman. Ada makanannya. Ada respon, ada yang kebetulan memang juga ada. Cabenya ada lada hijau, sambal matang, sama Ya, ada beras yang enak. yang ini malah yang kita sama akan apa ya? Akan berbalik. Apanya ayamnya? ayamnya
ayamnya kayak Apa chicken nih? pop. Jadi nggak ada orang Indonesia mau stay ya, nggak belajar di India tuh nggak ada yang mau stay, pasti mau pengen balik. Lebih enak di Indonesia. Bisa lu makan deh, Berbeda mungkin makan di apa Aussie. dia dingin dulu. Belajar di Aussie, tapi pengen stay di Aussie. Kalau di Indonesia mungkin membuat orang sadar, memperkuat Nah, nak mau dong. Nah, jadi Nasi. Jadi turun pesawat dan itu belum makan. Jadi kalau mau memperkuat nasionalisme, belajar lagi India. Pasti balik. Ya, pasti balik. dan habislah rezim-rezim yang di Indonesia ini. Nah itu, terima kasih juga buat Yani karena memang ya, organize kegiatan ini dari awal, dari A sampai Z itu Yani. Beri applause dulu buat Yani. Semoga cepat terus. Jadi ini mau nyampaikan pesan juga nanti ke Bang Fadli ya kan. Bang Pandong, siap. Ini Yani nih, siap. Bisa jadi wali kota ya? Iya, iya. Wali kota, Pak. Oke, itu aja buat pengantar ya, teman-teman semuanya kembalian moderator. Terima kasih. Ada suaranya? Cek ya. Terima kasih Bang Didi. Selanjutnya Bang Bro Novan dulu. Kita persilakan. Harus Bang Bro nih. Sip. Oke, ayo aku dulu ya. Ini Bang. Agak ini deh. Daftarnya boleh ke kawannya hari ini. Selamat malam kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kawan yang saya apresiasi. Saya Taufan, sekarang mengajar di ISIP Universitas Andalas Padang. Saya di sini sebenarnya di Sumatera Barat karena terinspirasi oleh founding fathers kita ya. Jadi kan gitu lah. Saya entah kenapa kita harus berhati-hati dengan bacaan kita, karena bacaan Anda akan membawa Anda ke sana. Jadi saya membaca Majilah Al-Malaki itu masih semester 4 ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dan entah kenapa saya tiba-tiba bisa berpikir untuk tinggal di Padang. Mungkin bacaan saya yang membawa saya ke Sumatera Barat untuk belajar lebih banyak tentang karakter Sumatera Barat, yang menurut saya unik ya, dan juga dari dulu dikenal sebagai masyarakat yang melahirkan pemikir-pemikir. Kalau kita baca disertasi Yunani, intelijensia Muslim di Indonesia, ya, doktor di Australia, salah satu disertasinya adalah bagaimana Indonesia ini gerakan sosial politiknya itu digerakkan dari awal dari Sumatera Barat, dari Tanah Minang, ya. Itu jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Itu. Nah, saya alhamdulillah pernah berkesempatan kuliah sambil kerja jadi buruh industri sirkuler di Jepang. Ya. Saya memilih untuk kerja kenapa? Karena saya ingin menguji. Ya, kalau kita pakai pendekatan etnografi James Scott ya, kita harus terjun dan merasakan denyut nadi level yang paling parah di sebuah negara, misalnya di Indonesia misalnya, level yang paling parah kan sektor buruh ya, sektor perusahaan, untuk bisa bercerita. Jadi dalam riset menurut saya metodologi yang paling kuat itu adalah etnografi. Metodologi ilmu sosial politik menurut saya belum ada metodologi yang sekuat etnografi supaya kita bisa bercerita fakta dan data di lapangan. Nah, kira-kira gitulah saya masuk ke dalam inti daripada Jepang, yaitu masyarakat pekerja. Saya bekerja di berbagai sektor untuk menguji seberapa inklusif dunia sektor bisnis, sektor perburuan mereka, dan saya menemukan surga bagi kaum buruh. Nah, tidak salah, Tan Malaka pernah berkelana berada di bawah
dibawa dua bawah tanah Tokyo dan dijual di Tiongkok, itu bergaul dengan para buruh di Tokyo. Dan memang Tan Malaka selalu sama orang Jepang. Orang Jepang katanya orang yang paling kuat karakternya. Jadi memang karakter itu menentukan sebuah bangsa. Kalau karakter tidak punya karakter, ya, lebih memilih korupsi daripada menyelamatkan generasi, ya akan menjadi kutukan seperti hari ini. Nah, mungkin itu yang saya ingin katakan. Saya di Jepang belajar, dan seperti kata Pramudian Tatur dalam novel tetralogi bukunya, Jepang itu kita ketinggalan satu peradaban. Itu setting novel tetralogi buku itu di akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Nah, kita udah ketinggalan satu peradaban. Nah, tahun sekarang 2024, saya ingin mengatakan kita ketinggalan dua peradaban dari masyarakat Jepang. Ya, sekarang kita ketinggalan satu peradaban dari Singapura dan dari Malaysia. Nah, siapa yang akan menentukan ini? Yang menentukan ini adalah pemimpin masa depan Indonesia. Nggak mungkin ada perubahan kalau nggak dimulai dari kepemimpinan yang kuat. Itu pelajaran yang kita dapat dari Jepang dan dari Singapura. Itu pengantar dari saya. Baik, saya aja Langsung jadi buruh di Jepang. saya kalau jadi buruh nih, kali dong. Pilih ya, kenapa saya jadi guru di Jepang? Karena gajinya 50 juta per bulan. Jadi kerja saya di Jepang itu nongkrong di kafe-kafe paling tinggi dan paling mahal di Tokyo, di Sky Tower. Saya guru loh. Saya bangga sekali guru di sana. Juta. Gimana? Ngelamar. Ibaratnya kalau buruh di Jepang mainnya di lantai atas Santika ya. Ya, satu lagi. Dan jadi guru itu gampang banget. Gampang banget menjadi pekerja di Jepang. Jadi gampang dan gajinya sama. Nggak ada perbedaan antara orang Jepang dengan orang bukan Jepang. Inklusif itu didorong oleh Anies. Ya. Langsung to the point. To the point, inklusif. Ya, kayaknya mengerucut. Aku bingung mau cerita apa tadi, bisa cerita Sebentar Pak, sebentar. Nasionalisme itu fundamental. Tapi ini ya, ada dua negara yang digadang-gadang itu memberikan penjajahan kepada Indonesia ya. Ada Jepang, ada Belanda. Mas Koko pasti punya satu hal yang berbeda nih di Belanda. Boleh Mas, pantik sedikit Mas. Minta tolong Mas, dipantik sedikit Mas. Mic-nya ada di depan Mas, silakan Mas. Dua. Belanda ini memperlakukan orang Indonesia atau rakyatnya seperti apa di Belanda? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Yani, yang pertama saya sendiri sebenarnya selalu menjadi manusia diaspora ya. Sejak kecil berpindah-pindah terus, berganti-ganti tempat dan sebagainya. Tapi khusus untuk di Belanda 2004 sampai 2005, kemudian 2013 sampai 2018. Yang paling menarik bagi saya adalah ketika menemani teman-teman exile ya di Belanda, di Perancis, Jerman, dan di beberapa negara di sekitar itu, terutama ketika itu 2004 ya, Mas Didi mungkin pernah ingat ada janji yang diberikan oleh Mega untuk memberikan kesempatan bagi para exile untuk balik ya dan sebagainya, terutama di Eropa. Nah ini kebetulan waktu itu di sana saya bersama teman-teman kemudian melakukan sebuah pendampingan sebenarnya, dan sempat juga acara kami digerebek oleh intelijen dan sebagainya. Tapi yang menarik bagi saya salah satunya berhasil, teman-teman exile diberikan visa kemudahan untuk tinggal 6 bulan di Indonesia, yang sebelumnya bahkan untuk mendapatkan visanya susah. Nah setelah itu dipermudah dan bahkan ditambahkan waktu tinggalnya di Indonesia menjadi 6 bulan dari 3 bulan atau 2 bulan.
memang tidak seperti yang diceritakan oleh kawan dan Pak Haki tadi yang mungkin cerita, kalau saya ya ceritanya mungkin cerita yang menyedihkan. Salah satunya yang terakhir dulu ya, walaupun saya tidak tahu perkembangannya, ini kasus Rawa Gede, kasus yang sempat beberapa jam kami di WD Kamar untuk berdiskusi tentang kemungkinan lain dari kasus Rawa Gede. Ini kompensasi dari perang revolusi setelah kemerdekaan. Kemudian di Sawalunto kemarin di situ juga ada makam-makam yang hanya angka, ya, hanya nomor. Itu sebenarnya menjadi satu potensi juga untuk bisa diurus, bisa diangkat untuk menjadi bagian dari perjuangan ini, perjuangan besar untuk pengakuan terhadap kemanusiaan di Sawalunto itu, bukan hanya nomor ya, tapi manusia gitu. Para korban, maksudnya korban penambangan. Banyak orang Indonesia kalau di Belanda karena memang negaranya ada kementerian khusus untuk kementerian integrasi, jadi yang mengurus orang-orang bukan hanya dari Indonesia tapi Turki, Maroko dan sebagainya untuk bisa berbaur dan tinggal di Belanda khususnya dengan beberapa kemudahan. Ya saya kira itu yang kalau bicara tentang diaspora